Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan fi hadhil qanat, Qanatul Amani lil Arabiyyah wat Tarjamah. Ahlan syabab semua, ketemu lagi dengan saya Rijal Mahdi, dosen Bahasa dan Sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu di antara topik di dalam pembahasan bahasa Arab, yaitu tentang buku bahasa Arab yang baru saja dipublish oleh kawan saya. Beliau ini adalah Dr. Haji Roja Febrian, LCMA. Beliau ini adalah kawan saya, S1 bareng sama beliau, kemudian S2 juga bareng, kemudian S3 yang kita pisah. Dr. Raja S1 di Tripoli, Libya, kemudian S2 di Brunei Darussalam, kemudian S3 di Brunei Darussalam. Baik kawan-kawan, kita sapa dulu nih Dr. Raja Febrian. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Dr. Rijal Mahdi. Ahlan wa sahlan. Ini belum dokter nih Ustaz. Kapan belum dokter nih Ustaz? Ya, min babid doa insyaallah. Doa ya. Supaya cepat. Amin. Oke kawan-kawan ya, kita akan bahas satu buku ya. Ini buku baru dari Ustaz Roja ya. Bukunya judulnya Al-Arabiyyah Al-Ittisaliyah lil Ma'ahid wal Madaris ya. Bahasa Arab komunikasi untuk pesantren dan sekolah. Saya kira buku ini sangat penting sekali untuk pegiat dan pembelajar bahasa Arab untuk saat ini, karena kita belajar bahasa Arab itu sebenarnya juga untuk komunikasi dengan yang lain ya. Kita belajar bahasa Arab tidak secara parsial ya. Tidak misalnya belajar nahu saja atau grammar saja atau speaking saja atau yang lain ya. Metode kita pembelajaran bahasa Arab yaitu meningkatkan 4 kompetensi bahasa Arab secara dalam waktu yang bersamaan ya. Nanti kita akan bincang dengan Ustaz Roja buku bahasa Arab komunikasi ya. Sebelumnya saya minta ke Ustaz Roja, ini buku ini tentang apa Ustadz dan bagaimana idenya Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buku ini sebagaimana tadi yang disampaikan, ini adalah buku bahasa Arab komunikasi. Fokusnya untuk pesantren dan sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan untuk khalayak ramai. Karena judul besarnya itu adalah bahasa Arab komunikasi. Berdasarkan kepada teori bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar mempelajari bahasa, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan bahasa tersebut di dalam komunikasi. Ya, bahasa itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan apa maksud kita, apa tujuan kita, apa yang kita inginkan. Nah inilah kenapa kemudian buku ini saya susun. Tujuannya adalah agar bahasa itu bisa menjadi bahasa yang kita gunakan ya, khususnya dalam bahasa Arab bisa kita gunakan di dalam komunikasi sehari-hari. Nah, oleh karena itu di dalam buku ini kemudian agar bisa digunakan sebagai wasilah komunikasi, maka buku ini saya fokuskan ada 4 pembahasan di sini. Ada 4 fokus. Yang pertama adalah al-ibarat wal asalib al-muhimmah. Al-ibarat wal asalib al-muhimmah. Ungkapan-ungkapan, uslub-uslub, style-style bahasa yang penting yang bisa kita gunakan secara praktis di dalam komunikasi kita. Praktis, simple,
kemudian memang sering digunakan, ya istilah-istilahnya itu uslub-uslub ibarat-ibarat dalam bahasa Arab itu. Kemudian juga ada al-hiwar alladhi yattasil bil hayatil yaumiyah. Komunikasi-komunikasi, dialog-dialog ya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah dan di pesantren. Artinya kalau kita lihat hiwar-hiwar ini, saya susun dengan sederhana ya, tidak terlalu panjang. Misalnya bagaimana hiwar di dalam kelas, hiwar ketika menuju kelas, hiwar ketika membersihkan kelas dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan lingkungan sekolah atau di dalam lingkungan pesantren. Oke, sebentar Ustaz. Berarti nih sebelum mau saya potong nih. Berarti buku ini fokus pada peningkatan skill berbicara mahasiswa ya? Ya, skill berbicara mahasiswa. Bukan mahasiswa saja sebenarnya, siswa bisa, mahasiswa bisa, orang umum bisa. Seperti di al-ibarat awal asalib al-muhimmah ini, saya kumpulkan di situ misalnya dari at-tahiyat, bagaimana kita menyapa orang, bagaimana kita memberikan apresiasi, bagaimana kita misalnya marah nih, gimana di dalam bahasa Arabnya nih. Gitu ya. Ya, sedih dalam bahasa Arab apa ungkapannya? Oh, jadi berarti keyword Ustaz, keyword kita berikan. Nah, berarti seperti kayak apa yang selalu saya bincangkan, qawalib lugawiyah yang cetakan bahasa begitu ya. Kita misalnya di dalam hiwar tentang apa begitu, nanti ada beberapa cetakan bahasanya, kemudian mahasiswa diminta untuk menghafalkan itu begitu. Ya, betul. Nah, di buku ini bisa dibaca gambaran seperti apa sebenarnya. Itu sudah saya tuliskan. Ila kulli tullab alladzina yas'auna li bina'i qudratihim al-lughawiyah. Jadi untuk semua mahasiswa bisa, untuk pelajar-pelajar sekolah atau di pesantren yang ingin meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Wa ila kullil muallimin wa musyrifil lughatil arabiyyah. Juga bisa digunakan oleh muallimin kan, wa musyrif al-lugha al-arabiyyah fil ma'ahid awil madaris gitu ya. Wa ila kullil mas'ulin alladzina yarghabuna fi tatbiq al-lugha al-arabiyyah bi ma'ahidihim wa madarisihim. Kepada pemegang-pemegang kebijakan baik di sekolah atau di pesantren. Khususnya di sini pesantren ini terkadang ada beberapa pesantren seperti di Riau sini ya, yang baru mau mulai menerapkan penerapan bahasa Arab. Nah, terkadang susah mereka dari mana memulainya gitu. Nah, dari mana memulainya? Inilah istilahnya itu. Oke, saya sampaikan juga di dalam muqaddimah dari buku ini. Saya sampaikan di situ apa namanya, bahasanya seperti ini ya. Yatamayyaz hadzal kitab bi 'ardil ibarat wal mufradat bi tariqin mujaz. Buku ini mengemukakan ibarat-ibarat, mufradat muttasilah bil hayatil yaumiyah fil ma'ahid wal madaris. Wa hiya bi matsabatil miftah. Saya sebutkan di situ Fahiyya bimasa batil miftah. Jadi ada mufradat, ada hiwar tadi, kemudian ada asalib tadi, kemudian ada SOP gitu ya. SOP ini standar yang saya masukkan di sini adalah standar minimal penerapan bahasa Arab. Nah, itu maksudnya SOP ini. Jadi ada SOP yang yang disepakati di sekolah atau di pesantren. Apa kira-kira nih untuk security, standar minimal bahasa Arab untuk security apa saja? Kemudian untuk sekretaris pondok apa? Ketika menyambut tamu apa standar minimal penguasaan bahasa Arab bagi dia?
Oke. Ya. Jadi standar minimal yang harus dikuasai oleh bagian-bagian tertentu di pesantren dan lain-lain. Betul. Ya, Ustaz, ya. Betul. Cuman saya lihat ini sepertinya buku sangat penting karena kalau kita lihat, saya mohon maaf, pengalaman kita dengan kawan-kawan kita yang tadinya di pesantren begitu, banyak kawan-kawan yang mungkin dari segi nahunya ya ngotot sekali Ustaz ya, baca kitab kuning, bahkan kalau seandainya nahu dan sarafnya kalau misalnya salah itu udah ketahuan ya. Tapi ketika mereka misalnya diminta untuk berbicara dan mengungkapkan apa yang ada di dalam kondisi-kondisi tertentu gitu, itu tidak bisa mengungkapkan itu Ustaz ya. Jadi maksudnya pembelajaran bahasa Arab selama ini masih dalam tatanan konsep nahu, kitab kuning begitu, tapi ketika disuruh berbicara, mengungkapkan sesuatu, berbicara dengan bahasa Arab, apalagi misalnya dengan native speaker begitu, mereka belum mampu begitu Ustaz. Ya, betul sekali. Ya. Oke, iya. Karena tadi saya ungkapkan adalah seperti keyword miftah gitu ya. Ibarat-ibarat misalnya untuk memperkenalkan diri apa aja. Nah, maka saya cantumkanlah di situ ismi, jawabannya apa. Kemudian bertanya tentang di mana tinggal, apa standarnya. Min aina ans. Dan itu dihafalkan Ustaz atau gimana? Kalau ya, salah satu metodenya adalah dengan dihafalkan, karena justru mudah gitu ya kalau kita sudah tentukan mufradat tertentu, asalib tertentu, dan itu pendek-pendek gitu ya. Nah, jadi mudah gitu untuk dihafalkan. Terkadang kan kita temukan di dalam buku-buku pembelajaran bahasa Arab itu hiwarnya panjang kali gitu. Panjang gitu. Mungkin untuk advance yang level tinggi cocok gitu ya. Tetapi kalau baru mau mulai berbahasa Arab, yang penting bahasa Arab ini bisa digunakan dalam komunikasi. Nah, inilah solusinya gitu. Salah satu solusi yang jadi ditawarkan. Kalau misalnya kita mau kenalan dengan orang nih, misalnya pakai bahasa Arab, sudah ada beberapa pertanyaannya. Nanti kalau seandainya orang tanya ke kita, kita juga ada jawabannya. Begitu Ustaz ya. Kalau nanti misalnya kita ke pasar, udah ada kosakata yang disiapkan dan terpakai, begitu ya? Ya, betul. Betul seperti itu. Baik, berarti metodenya adalah menghafalkan cetakan bahasa yang ada terkait dengan hiwar tertentu. Kalau hiwarnya lagi kenalan, ya itu dihafalkan beberapa keyword yang tadi, begitu kan Ustaz ya? Kan ada 4 yang menjadi fokus dalam buku ini. Pertama asalib al-muhimmah ya kan? Bagaimana berkenalan, bagaimana kita mengungkapkan perasaan sedih. Kemudian ada hiwar ya kan, hiwar pendek. Contoh-contohnya di sekolah ya atau di pesantren itu saya buatkan seperti itu, setting seperti itu. Kemudian kosakata sehari-hari al-mufradat al-yaumiyah ya. Nah, ini juga mufradat kosakata populer yang sering digunakan dalam bahasa Arab komunikasi. Kemudian yang keempat itu kan SOP tadi. Dari SOP itulah mulai awal penerapan bahasa Arab baik di sekolah atau di pesantren yang istilahnya itu baru mulai gitu ya. Yang tujuannya itu salah satunya apa? Terbentuk bi'ah lugawiyah. Nah, ini guna daripada SOP itu. Bagaimana kita mengkondisikan bi'ah lugawiyah lingkungan bahasa di sekolah atau di pesantren. Maka tentu setiap unit-unit yang ada di sekolah atau pesantren itu kita berikan standar minimal bahasa Arab. Nah, di setiap unit kita sediakan apa yang harus mereka kuasai. Percakapannya apa, kemudian mufradat yang berkenaan dengan unitnya apa. Nah, itu. Berarti misalnya Ustaz, kan ada pesantren, ada sekolah biasa misalnya, ada kampus ya. Itu
apa namanya diseragamkan atau gimana Ustaz? Diseragamkan keywordnya itu atau difokuskan kalau pesantren ya ini keywordnya, kalau sekolah ini, kalau kampus ini, atau gimana Ustaz? Nah, yang bisa digunakan untuk semuanya itu yang pertama al-asalib al-muhimmah itu mau pesantren, mau sekolah, mau umum, mau universitas, bisa semuanya. Oke. Kemudian al-mufradat al-asasiyah itu bisa semuanya tuh, karena itu kumpulan kosakata komunikasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga tentang al-hiwar itu memang saya settingkan hiwar-hiwar atau dialog-dialog yang sering terjadi di sekolah atau di pesantren, khususnya di pesantren lah, karena dia kan memang lingkungan yang kompleks gitu ya. Ada di sekolah, kadang kondisinya di lapangan apa, sepak bola gitu, kadang pergi dia ke laundry, ya kan, komplit seperti lingkungan masyarakat lah. Nah, itu lebih terpakainya memang di sekolah atau pesantren, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa diadopsi. Kan bahasa ini kan adopsi juga. Mana kira-kira yang bisa kita gunakan dalam komunikasi, terpakai di dalam komunikasi, ambil dari manapun sumbernya. Ya, toh juga kan kehidupan siswa, mahasiswa, pegiat bahasa di mana aja kan ya mirip-mirip lah ya. Pesantren ya begitu mirip-mirip juga, di kampus juga ya mirip-mirip lah. Bahasa Arab tuh juga bahasa Arab yang sama kan ya? Betul. Oke. Yang keempat itu kan SOP kan, yang SOP itu juga ya di sekolah atau di pesantren, tapi bisa juga diadopsi di unit-unit lain di universitas misalnya kan, bisa juga. Tapi kan jadi, masalahnya modal awal lah. Masalahnya adalah nanti kalau SOP ini biasanya nanti kan di unit-unit tertentu itu ya kalau di situ misalnya mahasiswa atau staff begitu ya Ustaz ya. Tapi sepertinya ini bagus, idenya bagus sekali karena ini kan standarisasi di bagian tertentu dia bisa menguasai. Kalau misalnya di bagian keuangan sudah ada standarnya, di bagian fakultas sudah ada, di bagian kantor mana begitu ya. Iya. Ya, seperti itu. Bisa dikembangkan selanjutnya. Nah, makanya saya sebut tadi di muqaddimah kitab itu bimasabatil miftah. Liman yarghab kunci tatbiq al-lughah al-arabiyyah. Setelah itu silakan saya bilang juga tuh, silakan dikembangkan berikutnya. Iya. Ini intinya lah ya, ini awal lah ya. Nanti dikembangkan sendiri ya kan? Ya. Masya Allah. Bagaimana bahasa itu berjalan? Ya. Ya, berjalan. Kemudian kalau saya bilang ke mahasiswa itu sering saya bilang, yang penting kamu berbunyi dulu. Bahasa Melayunya gitu ya. Berbunyi dulu. Jangan ngomong dulu ya. Diam-diam lagi. Ngomong dulu. Iya. Nah, cara dia ngomong itu kita kasih yang tadi itu. Oke. Keyword-keywordnya. Ya itu kan masalahnya kan pengalaman saya sendiri nih, dan mudah-mudahan ini nggak terjadi sih di bagian tempat yang lain begitu. Kawan-kawan yang belajar bahasa atau sastra Inggris itu pasti bisa bahasa Inggris, Ustaz. Orang yang belajar juga bahasa Prancis, ya belajar bahasa Prancis, sastra Prancis, Mandarin begitu, itu semua pada bisa ya, pada bisa itu. Cuman masalahnya kawan-kawan yang belajar di bahasa Arab atau sastra Arab atau pendidikan bahasa Arab itu susah sekali Ustaz untuk berbunyi awalnya itu. Ya. Iya. Kendalanya kan ya begitu. Kalau seandainya tidak dari segi metode pembelajarannya atau misalnya lingkungannya, ya. Dan ini tadi Ustaz sudah bilang di muqaddimah bukunya bahwa ini diperuntukkan untuk peningkatan skill bahasa ya, dan sudah ada key-nya, sudah ada keyword-nya. Jadi tinggal dimanfaatkan dan tinggal dikembangkan ya. Dan tentunya juga pembelajaran bahasa Arab setelah dapat misalnya 80% begitu ya. Kemudian 20% lagi itu tinggal peningkatan sendiri ya.
kata orang kan al-lughatu min afwahin nas ya. Bahasa itu kan diambil dari mulutnya orang. Semakin banyak kita berbicara dengan orang, ya insya Allah kosakata kita juga semakin terasah. Baik, tapi ini Ustadz, kalau flashback ke belakang nih Ustadz. Ini tadi idenya buku ini dari mana coba? Idenya buku ini, metode ini. Kan sebagian orang kan banyak bilang bahwa al-istima' umul maharat misalnya. Pendengaran itu, listening itu adalah kompetensi utama yang harus dipahami oleh orang. Nah, kalau alanya Ustaz Roja kan bicara, ngomong dulu, ya kan? Dan dikasih kunci-kuncinya. Pertanyaannya, ide dari awalnya dari mana? Ilhamnya dapat dari mana? Ini mungkin metode dari Brunei kah atau gimana Ustaz? Atau metode dari Melayu atau gimana? Pendekatan komunikasi ini kan sebenarnya pendekatan pembelajaran bahasa yang sudah dikenal di dunia teori pendidikan bahasa, yaitu bahasa itu sebagai alat komunikasi itu sudah lama. Nah, jadi kebetulan ketika S3 dulu fokus saya adalah membahas tentang takwim kitab Al-Arabiyah Al-Ittisaliyah, penilaian buku bahasa Arab komunikasi. Malah dinilai ya buku orangnya, kontennya gimana gitu ya. Jadi ini setelah saya selesai S3 itu dan membuat penilaian disertasi terhadap buku-buku itu, maka saya jadi tercabar juga. Jadi sudah dirumuskan gitu apa kira-kira bagaimana tercabar gitu ya. Jadi ini bahasanya campur-campur nih kawan-kawan. Ini orang Riau ya, bahasa Melayu, pernah lama di Arab, kemudian lama di alam Melayu, akhirnya bahasanya campur-campur ya. Tercabar, oke. Tercabar tertantang. Ya. Ya. Menantang. Ya. Jadi, kemudian setelah itu saya selesai S3 itu sambil menunggu wisuda itu kan di pesantren juga ngajar, kemudian saya megang di markas lughahnya. Nah, di antara PR di pesantren ini adalah itu bahasa Arab itu, penerapan bahasa Arab itu. Iya. Pikir oleh saya apalah kira-kira yang bisa dikerjakan untuk menghidupkan bahasa di pesantren ini. Iya, ini enggak satu dua pesantren seperti itu. Kalau model Gontor kan memang di mana-mana. Saya kira ini bukan PR-nya di pesantren itu saja ya. Ini PR di semua instansi keagamaan yang di sana diajarkan bahasa Arab. Kita belum bisa memberikan garansi Ustaz untuk peserta didik kita gitu loh. Ya, ini kan jadi persoalan sebenarnya ya kan? Iya. Nah, oleh karena itulah kemudian saya pelan-pelan susun apa kira-kira nih. Saya mulai dari jadi kumpulkan dari buku-buku referensi, dari internet juga gitu kan. Kemudian hiwarnya apa kira-kira yang cocok dan membumi lah istilahnya tuh, yang memang digunakan di pondok itu atau di sekolah itu. Lalu kemudian kumpulkan lagi. Maaf Ustaz, ya. berarti hiwarnya itu Ustaz buat sendiri ya? Iya, disesuaikan. Tentunya tengok juga lah ada referensi hiwar-hiwar yang ada di buku-buku lain gitu ya. Tetapi kita kan hidup di pesantren kan, tahulah apa kira-kira yang pas, yang cocok bahasanya, yang sering digunakan komunikasinya itu oleh santri ini atau oleh siswa ini kan. Nah, kita buatlah sendiri. Nah, kita susun gitu yang pas untuk mereka. Baik. Terus buku ini gimana Ustaz? Dijual di pasar bebas atau bagaimana? Untuk mendapatkan buku ini gimana? Buku ini untuk sementara masih dipesan langsung ke saya ya. Saya belum masukkan ke sistem online itu, tetapi ada yang sebagian saya iklankan di WhatsApp gitu ya. Kemudian ada relasi-relasi yang
pesan langsung gitu. Oke. Jadi sistemnya masih manual, Ustaz. Baik. Nanti ada beberapa pesantren kemarin yang memesan dan kata mereka ini akan digunakan untuk proses pembelajaran. Mobil khusus katanya salah satu pesantren ini mengatakan kami ini sekarang terbatas di dalam pembelajaran, maka kemudian kami bikin program bahasa Arab. Nah, setelah saya lihat-lihat katanya buku Ustadz nih, saya mau coba ke santri-santri, dan setelah kebetulan waktu itu kami ada MOU dengan Ustadz ini ya, ada salah satu pesantren di Riau ini, antara PBA UIR dengan pesantrennya bikin MOU. Saya titipkan, saya kasih hadiah buku yang Mutawadhi ini kepada beliau kan. Setelah mereka mau mengadakan program ini, dilihat-lihatnya lagi buku saya nih, mau dicobanya kan ke satu kelas, dan alhamdulillah menurut penuturan beliau respon dari santri baik, dan dia juga merasa relax lah dengan buku ini kan, akhirnya ya dipesan oleh beliau untuk seluruh santri, alhamdulillah. Sekarang sudah mereka gunakan. Siap nanti Ustaz, nanti kita pesan dari Cirebon Ustaz ya, nanti dikirimkan ya. Allah. Baik, nanti untuk pantauan yang misalnya berminat buku ini nanti bisa kontak Ustaz Roja langsung, atau nanti via channel kita Amani Lil Arabiyah wa Tarjamah, nanti saya deskripsikan di bagian deskripsi video ya. Demikian, tapi sebelumnya nih, sebelum saya tutup, ini saya kasih tahu nih, sebenarnya nih untuk tarif itu di awal sebenarnya. Ini untuk pemberitahuan bagi kawan-kawan bahwa Ustaz Roja ini adalah ketua program studi ya pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Riau ya. Beliau S1 tadi sudah saya sebutkan di awal, S1 di Brunei, S1 di mana Ustaz? Di Libya ya. S1 di Tripoli Libya, jadi lupa nih. S1 di Libya, kemudian S2 di Brunei Darussalam, kemudian S3 di Universitas Brunei Darussalam di Bandar Singkawang. Demikian kawan-kawan bincang santai saya dengan Ustadz Roja tentang buku bahasa Arab komunikasi ya, untuk pesantren dan sekolah dan untuk mahasiswa dan untuk semua golongan, baik itu santri, siswa atau khalayak umum atau khalayak ramai. Demikian, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dalam pembahasan yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.